Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, luar biasa dahsyat hari ini. Kalau di training biasanya kita sapa ya, bagaimana kabar ayah bunda hari ini, Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah luar Alhamdulillah luar biasa biasa dahsyat. dahsyat. Harus semangat ya. Apapun kondisinya tetap harus semangat. Alhamdulillah hari ini dengan izin Allah, bismillah kita dipertemukan di kajian Zoom Magnet Rezeki dengan Korwil Pekalongan. Saya ucapkan terima kasih dan kula nuwun gitu ya, kalau bahasa Jawanya ya, permisi kepada yang punya tempat Pekalongan, Mas Isro dan kawan-kawan. Terima kasih sudah dikasih kesempatan kami untuk sharing ilmu, belajar bersama ya. Kan berarti saya yang membersamai panjenengan semuanya, ayah bunda yang kaya hatinya hari ini, bukan berarti lebih dahsyat ya, bukan ya, tapi kita sama-sama sharing bersama, belajar tentang hari ini, tentang bahagia tanpa syarat. Bahagia tanpa syarat identik dengan mengelola rasa. Bagaimana mengelola rasa? Bahagia tanpa syarat. Sebelum saya lanjutkan materinya, saya ingin menyapa Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Bisa di kolom chat ditulis ya, biar saya tidak berasa sendirian. Bahagia hari ini, atau mungkin hari ini agak bahagia atau sangat bahagia, atau lagi disapa oleh persoalan. Mungkin bisa di layar chat ya, di layar chat aja ya Bu, Bapak Ibu. Bahagia tanpa syarat. Wow, sebenarnya bahagia itu seperti apa? Alhamdulillah Mas, sangat bahagia sekali, luar biasa. Energinya sampai ke saya. Karena kita dalam dunia kuantum adalah satu sama terus. Bahagia tanpa syarat. Sebelum semuanya semoga bisa mengikuti kajian ini dengan sadar penuh, hadir utuh ya, hadir dengan semua inderanya, panca inderanya, pendengaran, dan sadar penuh dengan niat, insya Allah semoga Allah luruskan niat kita, Allah kemudahan kita dalam memahami ilmunya dalam kajian ini, dan saya doakan semoga yang punya hajat Allah kabulkan hajat baiknya, yang punya persoalan semoga Allah mudahkan, dan semoga kajian hari ini memberikan energi baru, menjadikan energi dahsyat lagi, menjadi pribadi yang bahagia dan membahagiakan. Bahagia dan membahagiakan. Next, kita berbicara tentang fitrah manusia. Sebenarnya manusia itu diciptakan untuk, di surat Al-Baqarah ayat 35 itu Allah bercerita. Jadi meta program Allah menciptakan Adam, kita kan anak keturunan Adam ya. Adam sebagai Nabi Adam dan Hawa sebagai nenek moyang kita, itu Allah ciptakan di saat Allah ciptakan Adam dan Hawa, dan Allah masukkan langsung ke surga. Seperti yang Allah abadikan di surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 35 ya. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Wow, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Wah, Masya Allah. Jadi nenek moyang kita Adam dan Hawa itu ya berpasangan, diciptakan Allah untuk bersenang-senang. Bisa kita yang in kamera mungkin? Kita diciptakan manusia untuk bersenang-senang. Ulangi Bu, diciptakan
Allah ciptakan manusia untuk bersenang-senang. Kenapa magnet rezeki itu setiap jurusnya selalu ada gerakannya dan diulang kembali karena kata-kata minimal diulang 3 kali atau apalagi digerakkan itu adalah nempel di alam bawah sadar. Kita harus melatih diri kita. Kita harus membuat database dalam otak kita bahwa fitri manusia diciptakan adalah untuk bahagia, bersenang-senang. Seperti itu ya. Nanti next setelah kajian ini yang sudah mengenal MR atau belum, nanti lihat di kaca ya. Bersenang-senang sambil tersenyum karena bahagia. Dan di akhir ayatnya adalah tetapi jangan kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi dalam hidup kita itu ada peraturan Allah. Jika kita langgar, seperti Nabi Adam dan Bunda Hawa ya, ketika beliau melanggar memakan buah huldi, maka konsekuensinya adalah diturunkan di surga, dari surga diturunkan dari surga ke bumi. Karena dosa. Kenapa Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi? Dari surga ke bumi karena Allah ingin Nabi Adam bersih lagi dari dosanya dan kembali lagi. Jadi ketika kita tidak punya dosa ya, terasa hidup ini surga, bahagia. Fitrah manusia itu diciptakan untuk bersenang-senang. Manusia, kalau kita lihat anak kecil itu ya, yang nggak punya dosa, itulah fitrah manusia. Mereka hanya ingin bermain, bahagia, ya. Hanya ingin bersenang-senang. Ketika mereka ada persoalan, mereka tidak menyimpan dendam, iri, dengki gitu ya. Ketika dinasihati mamanya, mereka cepat sekali untuk melupakan kesedihannya, melupakan ketidakgembiraannya. Mereka kembali lagi gembira. Sebentar gitu, habis sama temannya tidak cocok gitu ya. Mungkin masalah persoalan dengan mainan dan lain sebagainya, akhirnya akur kembali. Itulah fitrah anak-anak ya. Fitrah manusia diciptakan kalau tanpa dosa seperti itu, Bu. Mudah bahagia. Nah, semakin anak cucu Adam semakin banyak ya, semakin beranjak usia, semakin banyak dosanya, maka mau dikasih hafalan ilmu itu tidak mudah seperti kita mengajarkan ke anak kecil. Anak kecil itu mudah sekali mengingatnya, meniru ya. Itulah fitrah manusia. Kalau kita lihat anak kecil tuh wow keren gitu ya. Sukanya tertawa, gembira gitu. Karena itu tidak heran kalau manusia itu sukanya rekreasi ya, suka sesuatu yang unik, jalan-jalan. Semua manusia saya rasa karena fitrahnya diciptakan oleh Allah untuk bahagia, maka merindukan kebahagiaan itu. Jadi ketika manusia orang hamba itu ada yang sesuatu yang tidak nyaman dalam hatinya, ada persoalan, maka dia kembali merindukan kebahagiaannya, ingin memuaskan hasratnya. Itulah manusia ya. Semuanya diciptakan untuk bahagia. Karena itu walaupun baik atau tidak baik, uniknya Fir'aun dan kawan-kawan dan kawan-kawannya itu walaupun mereka berbuat dolim, tapi mereka ingin bahagia. Karena memang fitrahnya manusia itu diciptakan untuk bahagia. Nah, fitrah kehidupan manusia itu ternyata tidak mudah bahagia. Karena ternyata manusia itu, orang hamba itu membuat syarat untuk dia bahagia. Jadi yang menciptakan ketidakbahagiaannya itu mereka sendiri gitu. Tidaklah suatu ketidaknyamanan itu akan hinggap dalam hati manusia kalau dia tidak izinkan. Jadi kalau memang kita dapat sesuatu ya, yang punya hati itu kita. Izin tidak, kita mengizinkan tidak, rasa tidak nyaman itu ada. Nah itu
seringkali kita ingin bahagia, tapi kita sendiri yang memberikan syarat. Jadi ada mungkin persoalan-persoalan yang pertama, kenapa kita tidak bahagia? Syarat itu diciptakan atau dimunculkan sendiri oleh eksternal kita. Jadi label ya kebanyakan ini tuh sekarang umumnya harus punya HP Android gitu, harus punya mobil mewah, harus bergaya seperti ini. Akhirnya yang tidak kuat pendiriannya, tidak punya pendirian yang kuat tentang bahagia itu apa, mereka akan larut dengan faktor lingkungannya, terpengaruh dengan lingkungannya. Kalau solusinya dalam MR yaitu kita kembali kepada apa yang ingin Allah mau untuk kita, apa yang sebenarnya Allah inginkan untuk kita, yaitu dasarnya dari Al-Quran. Jadi kalau kita mau mengikuti apa kata manusia, maka kita itu tidak bisa membahagiakan semua manusia. Pasti ada kurangnya. Kita sudah seperti ini, kata orang lain, kata si A baik, kata si B, kata si C mungkin kurang. Jadi kalau kita pacuannya adalah apa kata manusia, apa trending sekarang, kita akan tidak bahagia karena setiap manusia punya standar kebahagiaan masing-masing. Misalkan kalau punya anak laki-laki dan perempuan itu keluarga yang dahsyat gitu. Sedangkan kita punya anak perempuan semua misalkan atau laki-laki semuanya. Akhirnya pikiran kita yang awalnya bahagia ikutan tidak bahagia karena standar label yang diciptakan oleh masyarakat. Jadi kalau untuk ingin tetap bahagia menghadapi faktor eksternal, maka kita harus punya acuannya, yaitu kembali lagi ke Al-Quran. Apa sih sebenarnya Allah inginkan gitu ya. Kalau yang mereka eksternalnya itu memberikan nasihat kebaikan, maka kita ikuti. Tapi kalau yang cenderung ke ketidakbaikan, maka kita sendiri harus punya role modelnya, yaitu Nabi Muhammad, hadisnya, dan panduan hidup kita yaitu Al-Quran. Yang kedua yang menciptakan syarat-syarat ketidakbahagiaan itu ada yaitu faktor internal. Kita sendiri bikin syarat. Ya Allah, saya itu bahagia kalau sudah menikah. Kalau jomblo begini mah, saya itu mudah tidak bahagianya, tidak nyaman, pikiran dan sebagainya. Hanya Allah kabulkan menikah. Kasih syarat lagi. Ya Allah, saya itu bahagia kalau saya itu punya anak, gitu ya. Kabulkan sama Allah, kasih putra sama putri. Ya Allah, ternyata tidak seperti yang saya bayangkan ya. Kenapa ya pagi-pagi sudah harus bangun, merawat suami, merawat anak lah. Padahal kesibukan kita itu adalah kesibukan yang kita rindukan dahulunya. Kita cita-cita pengen punya anak, mengasuh anak, gitu yang membayangkan kehidupan sebagai seorang istri dan ibu. Ternyata ketika Allah kasih masih ada gitu ya. Nah, itulah yang membuat kita tidak bahagia dari faktor internal kita sendiri. Maka solusinya dalam ilmu magnet rezeki adalah turunkan garis kebenaran dan buka perisai. Perisai, ya Allah saya salah, ampuni saya siap belajar. Ya Allah, ampuni saya. Kadang kita ini ya sibuk menagih sesuatu yang belum Allah kasih. Tapi kita ini tidak ingat mensyukuri apa yang Allah berikan. Kadang kan kita seperti itu ya, sibuk menagih apa yang belum Allah kasih. Allah, kenapa sih kok belum terkabul hajatku? Kenapa belum Engkau kabulkan doaku gitu ya? Sedangkan yang ada ini belum kita syukuri gitu ya. Jadi syarat tidak bahagianya kita ciptakan sendiri. Dan selanjutnya itu
karena dosa masa lalu. Kenapa kita tidak bahagia? Karena Allah ingin bersihkan kita dari dosa. Karena dosa itu ibarat sesuatu cermin ya, ada nodanya, noda-noda. Akhirnya kita tidak melihat keindahan, tidak bisa bersyukur akan nikmatnya karena jendela kita kurang. Ibarat seperti jendela kita. Jadi Allah bersihkan. Bisa jadi persoalan kita yang saat ini kita rasakan ketidaknyamanan ya, tiba-tiba Allah munculkan, itu adalah cermin ajaib kita, itu adalah dosa yang lalu. Maka solusinya ketika ketidaknyamanan itu, ketidakbahagiaan itu kita jadi anchor ya, jadi apa namanya ya, jadi syarat kita kok merasa bersalah, gelisah dan sebagainya, maka solusinya yaitu fokus aja sama sholat. Fokus sholat. Semakin banyak sholat tobat ya, semakin tenang hati kita. Kalau kita lagi ada persoalan dengan seseorang, maka bawa orang itu ke dalam sholat tobat kita, sholat hajat kita. Jadi ada 3 faktor itu, eksternal, internal, dan dosa. Harus kita sadari. Jadi kenapa kalau internal tadi itu harus turunkan garis besar, karena banyak sekali dosa kita yang kita tidak sadari. Kita dosa, kita berdosa, tapi kita sendiri tuh nggak sadar kalau itu. Nggak sadar. Karena dan itu sering terjadi ya sama diri kita. Nggak semuanya orang pendosa itu menyadari. Jadi kalau kita ngaku sama Allah, merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, ya Allah, maafkan saya salah ya Rob, ampun saya dosa ya Rob. Wah, sekali ya. Dosamu sebanyak lautan pun datang kemari akan kuampuni. Allah gitu ya. Asal kita aja yang mau nggak menurunkan garis kebenaran, mau nggak resign saat sujud gitu ya, posisi sangat rendahnya seorang hamba saat maaf ya, saat pantat kita lebih tinggi dari kepala kita, Masya Allah. Saat itu apa yang kita rasakan? Ya Allah, saya datang ya Allah, penuhi panggilanmu ya Allah, maafkan saya ya Allah, luar biasa. Dan ketika kita mohon ampun, maka kita juga harus memaafkan diri kita sendiri. Kasih kesempatan kita untuk lebih baik. Ada juga yang merasa salah, tapi dia malah bikin itu tidak move on ya. Saya tuh nggak bisa kalau sabar gitu ya. Suara saya terdengar tidak ya? Terdengar Pak? Terdengar Bu, terdengar. Oh ya. Soalnya ada dalam chat ada tulisan, saya kira suara saya tidak terdengar. Terdengar jelas Bu. Oh iya, terima kasih atas cerminnya. Dari Tegal terdengar jelas sekali. Oh siap. SST ya Pak, semoga energinya Bapak nular ke saya juga ya. Jadi apa namanya, kita itu sebenarnya ya apa namanya, ketika kita anchor yang tidak baik dalam diri kita itu, maka kita harus hancurkan dengan apa? RFF ya, dilepas gitu ya. Forget and forgive. Forget, melupakan, bukan berarti kita lupa semuanya nggak mungkin, itu namanya amnesia. Tapi kita lupa detailnya karena sudah tidak menganggap itu hal yang penting, dan memaafkan, forgive. Dalam sholat kita sehari-hari ya, Allah nyerah kan ini. Orang kalau mau kayak ibarat orang nggak mau ditembak gimana, ampun ya Allah, ampun, nyerah gitu. Sudah merasa nggak berdaya saya. Allahu Akbar. Maka saat kita sedekap seperti ini, maka kita harus bisa bahagia. Seperti
Seperti itu. Maka yang selanjutnya adalah apa alasan bahagia untuk menerima kondisi saat ini? Apa alasan Bapak Ibu bahagia untuk menerima kondisi saat ini? Bisa di kolom chat ya. Kalau ada suami istri mungkin ya, semoga tidak di sini. Kalaupun ada ya, semoga Allah mudahkan solusinya. Kenapa persoalan itu terjadi terus-menerus antara suami istri? Tapi kita harus bahagia, memaksa diri kita harus bahagia. Mungkin untuk anak, mungkin untuk menjaga perasaan orang tua, atau mungkin sekarang lagi amanahnya banyak ya. Tapi kita harus menemukan kenapa, alasan apa kita bahagia untuk menerima kondisi saat ini. Nah, itu yang harus ditanyakan setiap episode kehidupan kita. Kenapa alasan kita bahagia untuk menerima kondisi saat ini? Malam ini mungkin ya, saat ini ya, dalam kajian Zoom ini ya. Kenapa kita bahagia saat kita berada dalam Zoom ini? Ya, karena kita mengundang malaikat di rumah. Allah ciptakan malaikat yang khusus untuk datang ke majelis-majelis, dan ketika malaikat itu datang ke majelis-majelis ilmu, dia panggil teman-temannya, ini loh ada majelis, dan yang mendoakan kita maka seluruh penghuni langit dan bumi mendoakan kita, bahkan semut yang ada di lubangnya juga mendoakan kita, ikan-ikan yang ada di lautan mendoakan kita. Masya Allah, nggak terhitung, luar biasa Allah. Itu luar biasa ya. Kita yang sederhana ini, yang ikhlasnya mungkin masih pas-pasan ya, mungkin niatnya juga pas-pasan gitu, yang mungkin tidak menghadiri majelis kadang tidak sepenuhnya dan seutuhnya, tapi Allah itu kasih hadiah luar biasa. Ada yang sadar penuh, Masya Allah, ketika ada kita kajian walaupun lewat Zoom ini ya, oh datangkan malaikatnya, maka dia menyambutnya, yang menjaga wudhunya, menutup auratnya dengan on kamera biar energi kita berasa lebih dekat walaupun kita dalam tidak lokasi yang sama gitu. Seperti itu ya, misalkan salah satu contohnya. Kenapa kita bahagia dalam malam ini? Kita harus temukan banyak tawaran aktivitas yang lain saat ini, bisa nonton TV ya, bisa nongkrong di kafe, bisa jalan-jalan. Tapi kenapa ayah bunda yang ada di sini memilih? Dan kenapa kita harus bahagia? Harus menemukan bahagia dalam aktivitas kita. Kalau misalkan ada tadi ya persoalan suami istri, saya bertahan karena anak, oke lah. Saya bertahan karena ibu, mungkin oke lah. Ini ada, izinkan saya ya untuk testimoni saya. Saat saya ada di titik terendah yang mungkin teman-teman ayah bunda yang sudah mengikuti Zoom saya sebelumnya mungkin sudah tahu kisahnya ya. Saat saya di 12 September 2012 itu ya, saat tiba-tiba Allah menyapa saya dengan rindunya ya, 500 juta saya saat itu diambil orang dalam sekejap, dan itu bukan uang saya itu. Nah, setelah itu bukan satu-satunya persoalan. Setelah itu persoalan timbul lagi ya, karena saya nggak punya modal dan itu namanya uang riba, dan saya hanya tutup lubang karena saya sebagai pendosa belum menyadari dosa saya saat itu. Saya belum mengenal MR, saya belum punya guru ya, saya belum punya lingkungan yang positif seperti itu. Saya sebagai seorang pendosa gitu, saya nggak menyadari. Akhirnya apa yang saya lakukan? Berbuat dosa lagi. Karena saya tadi bilang bahwa tidak semua dosa itu kita sadari. Mungkin yang sudah kita sholat tobat, mungkin masih ada yang belum kita sadari, yang masih nggak kita ingat gitu. Kita pernah menyakiti seseorang dan lain sebagainya, itu nggak ingat gitu. Yang kita ingat mungkin persoalan-persoalan yang saat ini saja. Itu saat kondisi seperti itu saya belum menerima kondisinya. Saya masih tutup lubang, buka lubang, tutup lubang, buka lubangnya. Dan saat itu
suami saya diuji juga di masalah pekerjaan beliau. Dan luar biasanya, tidak beruntungnya, itu kita harus menanggung puluhan juta untuk setiap pengiriman barang yang tertolak karena tidak diterima karena speknya tidak sama. Waktu itu kita bikin penggilingan bahan baku pupuk, ya. Itu dasar itu. Dan saya harus bertahan sampai beberapa tahun. Bayangkan Bapak Ibu, dan saya masih ingatnya itu ya. Alhamdulillah Allah masih kasih iman saya. Saat saya lihat laptop rumah saya sudah hilang karena saya store saham banyak tanpa bekas gitu ya. Saya ke kamar mandi, saya tes pack ya. Alhamdulillah saya positif hamil anak kedua. Jadi selama hamil 9 bulan itu penuh dengan tidak kenyamanan, penuh dengan persoalan ya. Kolektor satu persatu nagih sampai saya itu hamil 9 bulan ya. Nah, saya harus menemukan alasan saya kenapa saya harus bertahan untuk tetap bertahan hidup. Karena untuk anak saya yang perempuan masih umur 3,5 tahun ya, lagi bahagia-bahagianya kan rumah tangga ya. Anak saya yang saya kandung, Masya Allah, saya itu akhirnya dari apa ya, ketidakberdayaan saya, dari titik rendah saya itu menimbulkan semangat luar biasa. Jadi saya itu walaupun saya lulusan S2, bapak ibu saya waktu itu berada gitu ya, saya nggak malu gitu Bapak untuk jualan bawang putih, bawang merah, saya taruh di tas, hamil 9 bulan. Ya Allah, semoga tidak lahir di jalan. Terus saya keliling naik sepeda itu, Pak, saya karena nggak pernah jualan ya, dan saya nggak pernah punya cita-cita jualan, membayangkan saya harus jualan bawang merah, bawang putih, dan segala pernak minyak itu apa ya, sekarang juga nggak ada, toko juga nggak ada. Akhirnya the power of emak-emak mungkin ya, the power of love ya, karena cinta itu memberikan tenaga yang dahsyat sama saya. Saya bisa keliling gitu ya. Ya Allah, apa namanya, urus perut gitu ya, semakin besar sih belum Allah datang. Karena kita sebagai pendosa nggak mau merendahkan diri dulu sama Allah. Itu saya harus bertahan. Saat anak saya lahir, saya umur 1 minggu operasi nih, saya bawa anak saya. Untungnya Allah masih kasih ini iman ya, walaupun saya belum mengenal ilmu magnet rezeki. Setelah saya bayangkan, Masya Allah, ternyata waktu itu saya bisa menurunkan garis kebenaran. Saya gendong anak saya yang masih bayi umur 1 minggu itu, setelah saya operasi itu masih, ya Allah, masih kulitnya masih anak bayi umur 7 hari itu seperti apa ya, mungkin pusarnya itu masih belum lepas. Datang ke satu bank, maafkan saya ya Pak, saya saat ini belum bisa membayarnya, tolong kasih waktu saya sejenak gitu. Karena namanya wanita ya, psikologinya mungkin kalau ada orang nagih, orang telepon tuh gemetaran, saya harus apa gitu. Sebelum saya orangnya datang ke rumah, saya yang datang duluan. Satu bank yang lain, dari satu bank yang lain. Akhirnya anak saya agak besar gitu ya, ada saatnya kondisi rumah saya itu harus diambil alih oleh bank karena saya tidak bisa membayarnya ya. Tapi itu cedera, saya ingat sekali anak saya mungkin agak lumayan besar lah, kurang lebih dari 1 tahun lah yang ini. Saya nangis jadi-jadinya lihat 3 sosok manusia tercinta lagi tidur ya. Putri saya, putra saya, sama suami saya itu hujan sangat lebat ya. Saking derasnya air hujan itu dan saking luar biasanya air mata saya keluar, mereka alhamdulillah tidak terbangun. Itu saya ingat saat momen itu saya pegang, saya lihat hujannya, saya jendela, saya buka jendela, ya Rob, nanti ini kau turunkan malaikat rahmatmu ya Rob, hamba percaya. Ya Allah, berikan rezeki yang berlimpah itu kepada hamba, ya Allah. Hamba minta maaf, minta ampun atas segala dosa hamba. Saat itu mungkin sedikit hidayah Allah kasih ke saya, baru saya menyadari, ya Allah, ternyata ridho ini luar biasa dahsyat. Engkau enggak rela hamba bersinggungan dengan dosa yang hanya dosa ya yang Allah kasih kalimat perang dalam surat Al-Baqarah.
Allah dan Rasulnya perang itu untuk dosa riba. Masya Allah, saya sadar seperti itu. Akhirnya ada energi baru lagi, Bu. Saya jualan nasi bebek, saya jualan nasi buat irisan. Jadi temukan alasan bahagia Bapak Ibu semuanya. Saya yakin yang ada di sini punya kisah yang lebih romantis dari saya yang saya ceritakan tadi ya. Punya kisah-kisah yang menarik gitu ya. Dan itu menjadi titik terendah kita menjadi sumber energi. Kalau dulu di titik terendah kita seperti itu, kita bisa. Saat Allah sudah angkat persoalan ini, saat kita sudah diberi kebahagiaan, kemudahan, maka kita lihat spionnya gitu ibaratnya. Suatu hari ya, saya ingin jualan nasi bebek saat ini. Walaupun saya itu lulusan S2 termuda saat itu di Universitas Negeri ya. Saya nggak malu. Saya jualan nasi bebek. Apakah saya bisa masak saat itu? Belum bisa, Bapak Ibu. Jadi ketemu orang saya tanya, saya eksperimen sampai saya menemukan saya seperti ini, prinsip saya dulu seperti ini. Cicak saja yang berjalan Allah kasih makan. Apalagi kita yang Allah ciptakan lebih sempurna. Asal kita usaha aja, asal kita mau ikhtiar aja, Allah pasti kasih jalan. Ini saya jualan nasi bebek, Bu. Harga 6.000 saat itu, satu bungkus. Alhamdulillah hari pertama itu yang borong umi saya. Karena umi saya nggak tega lihat anaknya ya. Kok nggak habis-habis gitu ya. Akhirnya diborong sama beliau. Lah akhirnya kasih lagi uang ini buat modal ya. Semangat lagi. Alhamdulillah hari kedua dan selanjutnya itu laris. Jadi saya nggak sampai 1 jam itu sudah habis. Ternyata enak katanya. Alhamdulillahnya bisa diterima. Dan saat saya jualan nasi bebek itu ya ada suatu hari suami saya itu sakit. Akhirnya kita tidak sehat, maaf. Akhirnya kita libur jualan 1 hari gitu. Suami saya itu malam harinya minta dibelikan nasi goreng. Lah uang dagangan itu kan dalam 1 dompet ya. Saya sama anak saya yang kecil, ayo kita beli nasi goreng. Ya, masih dalam ketidakmudahan, masih banyak antrian yang menanti saya bisa bayar gitu ya. Akhirnya uang itu uang pulaan ya, ibaratnya uang modal dan lain sebagainya itu saya bawa 1 dompet itu. Nah, ternyata saya ini nggak langsung beli nasi goreng, saya berhenti sejenak ke teman saya. Nah, saat itu dompet saya itu jatuh dan saya sadar karena kan kita naik vario ya, kan ada ininya. Depan itu ada kayak pantolan paku gitu. Jatuh. Kena itu kaki saya. Lah, saat itu langsung diinjak sama teman saya. Lah, kondisi saya saat itu setengah sadar nggak sadar, ayo jalan-jalan gitu. Pada saya tuh kayak dikasih alasan untuk segera berangkat gitu. Setelah saya berangkat 1 meter atau 2 meter itu saya ingat, itu kan dompetnya saya jatuh ya. Akhirnya saya balik lagi. Dan orangnya merasa enggak ada barang yang jatuh, enggak ada dompet yang jatuh. Saya ingat betul, Masya Allah. Dan saat itu Bu, saya memikirkan bagaimana saya bisa mendapatkan nasi goreng untuk suami saya. Bagaimana saya harus jualan untuk besoknya. Bagaimana saya harus mengabarkan kabar ini sedangkan suami saya tidak sehat. Ya Allah, akhirnya saya datang ke rumah teman saya satunya, saya bilang gini, mohon maaf saya boleh nggak izin pinjam uangnya, nanti segera akan saya kembalikan. Saya nggak minta belas kasihan, saya nggak menceritakan kondisi persoalan saya saat itu. Iya Mbak, dikasih uang 50.000. 50.000 saya belikan nasi goreng 1 bungkus saat itu ya 10.000, sisa 40.000. Saat 40.000 setelah nasi gorengnya saya kasihkan ke suami, saya nggak tega mau cerita. Akhirnya saya ke takmir masjid saat itu. Saya bilang gini, Pak, uang saya mungkin belum rezeki saya Pak terjatuh dan saya nggak tahu kemana. Hari ini ada uang 40.000, mungkin ini teguran sama Allah karena saya lama tidak ingat untuk ini. Ini uang 40.000 yang hasil pinjaman sisa lebih dari nasi goreng itu saya kasihkan semuanya.
dan Allah kasih petunjuk. Beliau bilang ini, Mbak, di sini itu loh nggak ada yang jual buah irisan. Karena di sini akhirnya itu muncul ide usaha. Dan malamnya saya telepon sama teman saya, boleh nggak saya pinjam uang 500 dan segera akan saya kembali. Saya nggak minta, saya nggak minta dikasihani, saya nggak cerita panjang lebar. Hanya yang teman satunya, yang tadi kan tetangga saya, teman satunya ngasih saya uang 500 ribu dan alhamdulillah sudah saya kembalikan segera. Tolak ukur saya saat ini Bapak Ibu, di dalam titik terendah saat itu yang saya sendiri makan saja tidak mudah ya, saya bisa seperti itu, apalagi saat Allah beri kelimpahan saat ini, kemudahan dan dalam rezeki makan bisa milih gitu ya, itu menjadi kadang menjadi cermin saya. Ya Allah, apakah sedekah saya sama atau mungkin lebih sedikit lagi dari kondisi yang saat itu saya bisa lalui gitu ya. Inilah karena pertolonganmu ya Rob. Dan saat saya jual buah irisan itu juga awalnya juga tidak langsung lancar gitu Bu. Jadi setiap ada kisah dari kantin gitu ya, biar suami saya bahagia, karena suami saya nggak tahu ini aku berapa, hasilnya berapa. Akhirnya saya belok itu ke masjid. Ya Allah, hamba saat ini tidak bisa memberikan banyak beli semen, beli pasir, belum bisa ya Allah, hamba hanya bisa menyenangkan tukang bangunan saat itu ya, beli bangunan. Ada Pak, mohon maaf, ini ada buah, kan saya kasih es batu segar gitu ya. Karena saya titipkan ke kantin sekolah. Oh iya Mbak, makasih. Itu saya lakukan setiap hari, setiap dagangan saya ada lebihnya. Dan saya bilang cukup kok, alhamdulillah. Suami bilang cukup. Akhirnya dari situ kita jualan sayur, akhirnya merangkak-rangkak, akhirnya 500 juta itu akhirnya sedikit demi sedikit terlunaskan. Bahkan Allah kasih hadiah saya beli 2 rumah lunas, daftar haji 2 orang lunas gitu ya, bisa membeli yang lain juga lunas. Akhirnya saya tidak kapok lagi, nggak mau lagi berhubungan dengan duit. Nah, saat di titik terendah itulah kita mempunyai energi berlian, kekuatan dahsyat saat kita mensyukuri. Jadi Ibu pegang erat itu ketika dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu harus punya alasan. Ketika gigi kita tidak sehat itu gitu ya, oh rasanya luar biasa. Tapi harus ada yang dimana kita tuh harus mensyukuri, ya Allah, alhamdulillah kok sehat tuh ya. Coba ini kalau 10 kanan kiri, masya Allah gimana nikmatnya ya Allah. Mungkin ini karena engkau tegur karena kesalahan saya yang tidak bersyukur dan lain sebagainya, karena ucapan saya yang mungkin belum terhadap hamba-Mu ya Allah. Nah, saat kita merasa menemukan alasan bahagia itu, maka nipis ya kehidupan yang kita jeruk nipisi sendiri ya, yang kita perbesar sendiri seolah-olah itu luntur gitu ya, tenang gitu, lega gitu. Lalu bagaimana untuk agar kita itu bahagia dalam kondisi tidak mudah atau dalam kondisi mudah? Itu kita harus menerima apa yang Allah beri ke kita. Sering kita ucapkan ya Rabbi itu billahi rabbal, aku ridho sebagai hamba, benarkah kalau sudah ridho berarti sudah menang. Kalau yakin bahwa apa yang Allah berikan untuk kita itu yang utus saja. Kayak saya tadi mau ngisi hari ini itu luar biasa, mau kerennya ya, uji persoalan itu yang menurut saya itu tidak mudah gitu ya. Tiba-tiba anak saya kondisi tidak mudah, tiba-tiba HP yang ada, HP email ya, yang membuat saya masih menemukan bisnis teman dan teman tolong saya ya Allah, harus ridho ya Allah, sudah takdirmu ini yang terbaik. Ali bin Abi Thalib ya pernah berkata, ketika doaku dikabulkan aku senang, dan ketika doaku tidak dikabulkan maka aku lebih senang, karena yang pertama adalah pilihanku, tapi yang kedua adalah pilihanmu.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga berkata, saya tidak tahu, saya tidak mempersoalkan senang atau tidak senang, karena saya tidak tahu keduanya mana yang lebih baik di hadapan Allah. Ketika Nabi Ayub dengan segala persoalannya ya, apa yang Nabi Ayub ucapkan? Alhamdulillah. Seperti itu ya. Jadi ridho. Karena ridho itulah, kalau kita sudah ridho ya, maka hati kita tenang. Ridho itu menjadikan kita tenang. Kita punya tujuan karena kita yakin akan kembali pulang sama Allah ya. Maka kita harus ridho, harus merasa cukup dengan pemberian Allah. Allah sering kasih kita rezeki, sering kasih kita solusi, tapi kitanya sendiri yang sering menutupnya, sering menolaknya. Jadi bukan karena sesuatu itu kita siapkan, bagaimana kita melolahnya, menerimanya, meresponnya. Dan jiwa yang merasa cukup ya Bu. Anak Adam itu kalau dikasih lembah, pingin 2 lembarnya ya, ini kan sampai tangan itu masuk ke dalam mulut. Tapi kita tidak ingin menjadi, maka kita harus bersyukur. Kalau ada teman dia dulu lalu sukses, atau sukses dulu baru bahagia. Jawabannya sukses bahagia dulu baru sukses. Syukur dulu baru nikmat, apa bersyukur baru nikmat. Jadi hambanya bersyukur maka Allah akan kasih kenikmatan. Bukankah jiwa yang tenang itu adalah sapaan terindah ya di surat ayat 27. Ya ayuhan nafsul mu'minah, Allah panggil namanya dengan jiwa yang tenang. Irji ila rabbika mardiyah, datanglah padaku dalam keadaan ridho. Adkhuli fi jannati. Apa Pak Isra? Mohon maaf saya tidak bagus. Ya ayyuhal mutmainnah irji'i ila rabbika pada kulisi ibadi kuli jannat. Kuli jannati. Ya. Jadi hambaku jiwa wah dengan jiwa yang kembalilah dengan keadaan ridho dan diri, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah dalam surga. Saudara suaranya putus-putus ya. Iya, apakah di sana putus-putus? Ya, kita ini putus-putus. Apakah saya tidak lanjut di sana? Lanjut ya, Pak? Lanjut. Ya, rada putus-putus tadi Bu, beberapa kesempatan Bu. Tapi ini udah terdengar? Ya. Kasih ya. Maaf saya kurang fokus ya. Jadi itulah panggilan cinta Allah kepada hambanya. Allah panggil tenang, Allah hambanya sudah ridho. Kalau kita sudah ridho, maka Allah akan dosa kita. Ya, maaf ya tadi kita sekarang ya, yang mungkin istimewa. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, tipe yang tidak bisa kita kendalikan yaitu sinyal ya yang sudah kita siapkan ya. Masih putus Pak? Tadi sempat hilang ya? Sempat ini hilang udah ya? gabung lagi, ya. Ya, ulangi ya. Sudah jelas ya? Sudah Bu, sudah. Jadi panggilan surga itu yang kita rindukan ya. Dan Allah memanggil kita dengan jiwa yang tenang. Kita ingin Allah memanggil hambanya dengan jiwa yang tenang. Dan bagian jiwa tenang itu adalah yang kita inginkan. Jadi saat ketidakmudahan,
setiap yang ada, maka kita usahakan tenang. Nggak tahu suatu Allah itu panggil kita kembali pulang. Ya. Saat kita kembali pulang dalam keadaan tenang, ridho, luar biasa, maka hadiahnya surga. Ya ayyuhal rabbiki radiyatan mardi fadkhuli fi ibad fadkhuli fi jannati. Masya Allah, saya dan kita lagi tidak mudah lagi ada persoalan, kita mencari ketenangan selain Allah, dan saat itu Allah ambil kita, apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka usahakan tenang dalam kondisi yang ada. Maka ketika kita ridho, maka Allah akan ridho sama hidup kita. Dan ketika kita ridho Bapak Ibu, maka kita menemukan bahagia yang sesungguhnya, bahagia yang sejati. Ya Allah, itu kita Allah satu alasan untuk kita itu bisa bertahan, alasan satu-satunya untuk kita uang bersemangat, ada bisa kembali. Nah, saat kita bahagia seperti itu, merasa kelimpahan, merasa berkecukupan, maka orang hati yang seorang hamba yang beriman saat bahagia, maka dia ingin membahagiakan. Kalau di magnet rezeki ya, tombol tekan tombol plus ini. Ya Allah, berarti terus memberikan orang lain. Ya Allah, muliakan, bahagiakan dia. Kalau tombol plus itu berarti kita sudah ridho dengan ketetapan Allah. Ya. Muliakan, bahagiakan dia. Beberapa cara ya untuk kita bahagia, memuliakan dan membahagiakan orang, yaitu yang pertama yaitu kickback. Terus kickback dalam magnet rezeki yaitu terus mendoakan. Ustaz itu yang melatih kita, jadi memang 100 lah untuk latihan pertama. Mendoakan, kalau kita mendoakan berarti kita ridho dengan orang lain. Kalau orang lain punya berkelimpahan, punya kemudahan, kita ada hasad, iri dengki dalam hati kita, berarti kita belum ridho sama Allah. Kira-kira yang memberikan tetangga kita, teman kita, kemuliaan pangkat, jabatan, dunia, ya, harta melimpah, kemudahan, itu kan Allah. Kalau kita ada kemerungsung hati kita, ya, ada hasad, berarti kita tidak ridho sama Allah. Kan Allah yang ngasih kepada hambanya. Mereka yang dikasih, kita yang kepikiran gitu ya. Mereka yang bahagia, kita yang kok enggak saya, kok ini. Berarti itu belum ridho gitu. Berarti belum ridho. Jadi kalau kita sudah merasa ridho, bahagia, maka kita ingin membahagiakan ya. Salah satunya yaitu mendoakan tidak harus yang kita kenal, mendoakan semuanya. Dalam safar kita, maka tanah yang kita lewati ketika kita berzikir dan berdoa itu akan menjadi saksi di akhirat. Maka dan itu doa yang mustajab ya, maka sebaik-baiknya kita dalam keadaan safar, kita sadar utuh, sadar hadir penuh akan Allah yang kita lewati ini, akan ya Allah semua dimuliakan, bahkan jadi anak yang solihah, husnul khotimah gitu ya. Saya percepat lagi. Yang pertama, suka memuji ya. Rasulullah itu memujikan Siddiq, Umar bin Khattab, Faruq, Utsman yang mempunyai cahaya, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah yang mempunyai wajah yang dikaruniai oleh Allah ya, istrinya Mairah, suka memuji, suka memberi. Ini yang menarik ya bagi kita setelah kita mengamalkan magnet itu. Kalau dulu ya, misalkan ada yang telat, yang peran, yang diberi Allah yang selalu minta traktiran ya sebelum makan rezeki. Traktir dong. Dan kita tanpa sadar minta traktir itu perisai. Kita kan nggak boleh meminta sama manusia, kecuali meminta tolong kecuali untuk masalah umat kayak saya ini sama Pak Isra, sama Pak Kumpun ya.
sama ini, Pak minta tolong dong bikin slide, nggak apa-apa kalau masalah umat. Tapi sebisa mungkin kalau kita punya persoalan langsung ngomong aja sama Allah, tutup rapat-rapat, jangan sampai kita berburuk sangka sama Allah, keluar kata yang tidak baik. Apa kita tidak bahagia, kita merasa mohon maaf gitu ya, merasa tidak kuat, ya Allah boleh, karena Allah ciptakan air mata itu untuk detox kita, healing kita, pasti berbeda ini air mata. Tapi persoalannya kesedihan kita jangan sampai larut dan menjadi kendaraan setan untuk kita itu berbaik sangka sama Allah, tidak merasa bersyukur nikmatnya, seperti itu. Jadi harus ini ya, harus tarik lagi energinya, sudah tahu ilmu. Jadi kalau anak yang berpesta teman kita gitu ya, kita kasih hadiah, selamat ya, kita ikut senang tuh, nggak malah minta traktiran dong. Ada tetangga baru kita beli mobil gitu ya, kita hadiahkan, wangi mobil mungkin, walaupun kita nggak beli mobil, belum punya mobil. Ini apa namanya itu yang lap buat mobil itu apa namanya? Apa ya? Ya, seperangkat alat pembersihan mobil tuh ya kita kasihkan. Ini buat kamu ya. Itu luar biasa kalau magnet rezeki seperti itu. Jadi nggak minta oleh-oleh, kalau berpergian wah minta oleh-olehnya dong gitu ya. Kalau kita sudah magnet rezeki nggak seperti itu lagi ya. Karena kita itu adalah bagian dari perisai rezeki. Insya Allah itu kita buka tanya jawab. Sebelumnya saya mohon maaf apabila materi ini mungkin dirasa tidak memuaskan Bapak Ibu ya. Memang tidak harus puas ya. Kita harus puas ya, karena belajar itu harus lagi dan lagi. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Semoga saya serahkan Bapak Yaumil Hunain. Dilanjutkan tanya jawab. Ya, terima kasih Bunda Novi tadi yang sudah memberikan penjelasan yang luar biasa dan juga testimoninya tentang perjalanan hidupnya untuk mendapatkan bahagia tanpa syarat tadi Bu ya, luar biasa. Ini kita sudah masuk ke sesi tanya jawab dan juga nanti kalau ada yang mau sharing juga kami persilahkan. Namun juga karena terkait dengan waktu, ini sudah menunjukkan pukul 20.39. Nanti kita mohon izin ya Bapak Ibu, nanti kita batasi sampai dengan jam 9. Semoga di sisa waktu sampai dengan jam 9 ini kita bisa efektifkan dengan baik dan bisa menjawab persoalan-persoalan dari Bapak Ibu semuanya, meskipun memang tidak bisa mengcover semuanya. Ini tadi sudah ada yang masuk di kolom chat ya Bapak Ibu semuanya. Oh, ini dari Bu Mulia Cianjur ya. Kita bahagia karena semua keadaan baik, semua atas isinya Allah, ini Bu Mulia dari Cianjur. Karena belum ada pertanyaan di kolom chat Bapak Ibu, kalau ada yang mau langsung untuk raise hand, open mic, kami persilahkan Bapak Ibu semuanya. Ini tadi juga ada saudara saya ini, penggeraknya komunitas MR di Pekalongan. Ini ada Mas Kris Subagio yang saat ini masih ada di Madinah, tadi ikut bergabung. Ini masih ada enggak nih? Assalamualaikum Mas Kris, masih tergabung tidak Mas Kris? Sudah tidak terlihat di layar. Bapak Ibu silahkan bagi yang ingin melakukan tanya jawab. Ini kebetulan hari ini Bunda Novi masih setia bersama kita. Banyak nanti yang kita bisa sharingkan Bapak Ibu semuanya. Ini ada juga Ibu Wakiah, Masya Allah ya, dari Timika Papua. Hari ini juga berkenan untuk membersamai karena di teman-teman sudah bahagia Pekalongan. Pak. Oh iya, boleh nanti bisa testimoni juga. Ini sudah ada satu pertanyaan masuk. Ini Bu Novi di chat. Ini ada dari Bu Erna. Bu Erna itu tadi dari Lombok kalau tidak salah ya. Ini saya bacakan.
terkadang hati terasa tenang, terkadang juga gelisah Bunda Novi. Nah, ini bagaimana caranya biar hati ini tetap tenang ya? Mungkin istiqomah di dalam ketenangan ini kuncinya bagaimana ini kalau dari Bunda Novi? Waktu dan tempat kami persilakan Bunda. Iya, karena kita harus yakini bahwa semua yang terjadi adalah atas izin Allah ya. Jadi skenario terbaik. Kita menginginkan sesuatu, Allah juga menginginkan sesuatu. Kira-kira yang terbaik. Pilihan kita harus meyakini bahwa Allah yang baik terhadap kehidupan kita. Allah yang maha melihat, Allah yang maha rahman, maha rahim, maka Allah nggak mungkin mendolimi hambanya. Allah yang maha benar, maka Allah akan menempatkan takdir dengan tepat. Allah tidak mungkin tidak tepat untuk meletakkan suatu persoalan kepada pundak hambanya. Pasti Allah sudah memilih tepat kepada pundak hambanya. Hamba pundak yang bisa memikul sesuai dengan kapasitas yang sudah Allah berikan. Allah yang maha bijaksana, tidak mungkin Allah itu salah perhitungan gitu ya. Tidak mungkin tidak benar perhitungannya. Ketika persoalan ini Allah hadirkan untuk kita, pasti Allah ingin sesuatu berikan hadiah untuk kita. Tapi kita harus melewati ini dulu gitu. Sabar hambaku, sebentar lagi. Aku masih kangen dengan rintihanmu, dengan bacaan alhamdulillah saat dalam kondisi yang tidak mudah. Dan semuanya atas izin Allah. Kalau kita sudah ridho ya, persoalan itu berasa sangat nikmat sekali. Ya Allah, temani, tolong hamba ya Allah. Engkau kasih persoalan ini, maka aku titipkan kembali kepada. Kalau kita sudah titipkan kembali sama Allah, ya kita tenang, karena kita percaya. Kalau kita menitipkan seseorang kepada seseorang, kita percaya sama Allah. Ya, titipkan sepeda di tempat parkir, percaya aman. Apalagi kita titipkan lagi ke Allah. Ridho, menyimpan jiwa yang tenang. Jadi bahagia dulu atau sukses dulu bahagia. Jawabannya bahagia dulu. Karena bahagia itu kita magnet rezeki dengan kita bersyukur. Allah kasih nikmat. Allah sengaja gitu. Jadi kalau kita bahagia, maka energi kita yang terpancar itu akan berasah gitu ya. Menarik energi-energi positif yang lain. Rezeki itu energinya berlian, energinya mulia, energinya positif. Maka dia akan tertarik dengan orang-orang yang mempunyai energi yang sama. Kita kalau jaga terhadap manusia, kasih tambahan, kita menjaga hati kita sama manusia biar tidak berhati dengan manusia, maka kita harus sadari bahwa persoalan dia, energi dia itu persoalan dengan Allah. Persoalan kita adalah dengan Allah juga, maka kita hanya berkewajiban mendoakan, memuliakan mereka. Respon kita harus tetap baik. Masalah mereka merespon persoalan, merespon kita baik atau tidak, mereka dicibir, digunjing, itu pesan. Jadi kalau sudah memetakan hati kita seperti itu, maka hati kita punya alarm sendiri. Jadi kalau kita ada merasa yang tidak ridho pada hamba Allah, itu harus diraba lagi. Jadi kita bagiannya tanpa syarat. Syaratnya hanya ingin mencintai Allah saja, menemukan Allah saja. Seperti itu. Semoga bisa menjawab ya, Bu. Ya, Bunda Novi, terima kasih ini menjawab pertanyaannya tadi dari Bunda Erna. Ini semoga tetap tidak puas ya Bunda Erna ya, sehingga nanti kita bisa sambung dengan diskusi-diskusi lewat majelis-majelis yang lain, atau bisa komunikasi dengan Bunda Novi. Ini insya Allah terbuka luas. Saya ya, kok kurang dengar ya Pak? Udah jelas Bu Novi? Ya, lebih jelas. Ya, mohon maaf. Baik, selanjutnya ini ada satu lagi di kolom komentar. Ini ada Pak Sutisna dari Cianjur ya. Ini izin bertanya Bunda Novi.
Jadi mengenai bahagia tanpa syarat ini, apakah kita mesti berpura-pura bahagia? Misalkan untuk berbahagia saat situasi di sekitar yang sangat miris, misalkan di tempat bencana seperti ini. Sangat apa Pak? Kondisi sekitar? Mohon maaf. Kondisi sekitar yang sangat miris, misalkan Oh. seperti di tempat bencana. Saya agak nggak bisa menangkap pertanyaan. Tapi Oh, ini mohon maaf, ini Pak Sutisna masih hadir ya? Pak Ini ya. Sutisna, mungkin kita bisa lebih lebih dua arah. Ini ada kesempatan Sutisna, kalau berkenan ini bisa bertanya secara langsung juga ini dengan Bunda Novi, jadi lebih komunikatif untuk malam ini. Jadi Pak, ya. mungkin kalau saya menjawabnya kurang tepat, mungkin Bapak bisa komentar lagi ya. Karena saya tidak seberapa mendengar yang dikatakan Pak Yomil tadi. Misalkan kondisi saat tidak baik-baik saja, syukuri, kita harus ridho ya Allah atas kehendak-Mu. Pemimpin itu gambaran dari rakyatnya. Kan kita yang memilih pemimpin kita. Jadi kalau ada pemimpin yang tidak benarnya, bahwa itu ada menunjukkan itulah kondisi rakyatnya. Kemarin milihnya bagaimana? Misalkan saat kondisi politik yang lagi seperti ini, maka kita harus tetap jaga energi kita. Kita hanya berkewajiban mendoakan dan memuliakan beliau, pemimpin kita, walaupun yang tidak searah politik. Kita mendoakan, memuliakan, membahagiakan beliau itu kewajiban kita. Persoalan dengan beliau yang mungkin kurang tepat dan sebagainya, misalkan orang mungkin teman kita, mungkin kepala perusahaan kita, mungkin pimpinan perusahaan kita, RT dan sebagainya, itu akan dia bertanggungjawabkan tersendiri di hadapan Allah. Jangan sampai energi kita terpengaruh dengan dan ini ya masalah bahagia, masalah persoalan, mohon maaf, bagaimana kita bisa mengelola rasa. Kita dalam dunia realitanya memang seperti itu, masuklah dalam dunia kuantum. Kalau kita ingin keajaiban Allah itu hadir, kalau kita ingin maunahnya Allah itu ada untuk persoalan kita, maka positive thinking, positive motivation. Dan ingat bahwa positive feeling itu 5.000 kali lipat dahsyatnya dari pikiran kita. Dan setiap apa yang kita pikirkan, apa yang setiap kita rasakan adalah doa. Walaupun itu tentang orang lain, misalkan ya tidak baik orang lain misalkan lewat, terus kita mencemooh dan doakan tidak baik, maka doa itu untuk diri kita sendiri. Maka jaga energi, betul-betul energi kita, jaga energi yang kita, jaga kita. Misalkan ada yang tidak baik, tadi mau berangkat ke rumah untuk Zoom ini ya, karena kondisi tidak mudah di jalan, saya hampir kena. Ya orang kan lewat sesuka-sukanya. Saya harus jaga tetap energi bahagia. Ya Allah, muliakan, bahagiakan beliau. Mungkin beliau lebih punya kepentingan yang lebih penting dari saya. Mudahkan urusannya ya Allah. Jadi jangan sampai energi kita terpengaruh dengan kondisi yang ada. Tetap persoalan kita itu hanya menjaga energi dan menjaga niat kita ya, agar selalu bahagia. Masalah energi orang lain, masalah orang lain respon ke kita, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita hanya memuliakan dan membahagiakan. Maka tekan terus tombol plus 6 ya, muliakan, bahagiakan orang-orang sekitar kita ya Allah. Dan itu perlu dilatih agar kita latah gitu ya. Dulu saya saat Pak Nas bilang bahwa istighfar kalau tidak bisa menghayati dalam hati, maka ulang-ulang berkali-kali kata-kata seperti ini. Saya salah, maafkan saya siap belajar. Saya salah, ampuni saya siap belajar. Itu katakan berkali-kali. Saya pernah bilang gitu ya, karena sesuatu yang diulang lebih dari 3 kali minimal akan merasuk ke dalam alam bawah sadar kita. Jadi latah gitu ya. Dan itu yang saya praktekkan nih. Saat ada di zona tidak nyaman, saya ngomong dengan seperti itu. Dan berulang-ulang kali saya jemput anak sekolah, pulang pergi saya bilang seperti, saya salah ya Allah,
ampuni saya siap belajar. Seperti kita mendoakan orang lain juga perlu kebiasaan agar kita latah gitu. Jadi kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban orang lain terhadap kita. Kenapa tetanggamu seperti itu ke kamu? Enggak, tapi yang Allah tanya apa respon kita terhadap kondisi yang ada, apapun itu. Wow, keren. Jadi kalau magnet rezeki itu luar biasanya, apapun persoalannya, apapun realitanya tetap wow, keren. Semoga bisa menjawab ya Pak Sutisna ya. Ya, Bu Novi. Jadi mungkin lebih tepatnya bukan berpura-pura bahagia ya, tapi melatih untuk kita bisa Menciptakan bahagia. bahagia. Bahwa kesedihan itu yang ciptakan kita sendiri kok. Ketidakbahagiaan itu yang menciptakan kita sendiri. Termasuk bahagia. Jadi kalau kita izinkan, suaranya belum lancar ya. Maaf ya. Sudah Apakah Bu, yang sudah lainnya lancar banget. sudah lancar ya? Sudah. Jadi yang mengizinkan ketidakbahagiaan atau bahagia itu ada dalam hati kita, itu diri kita sendiri. Kalau kita izinkan persoalan itu hadir dan kita meresponnya tidak baik, maka kita sebenarnya membuat ketidaknyamanan hati kita sendiri. Tapi kalau kita sudah punya ilmu magnet rezeki, maka kita buat senyaman mungkin. Wow, keren, dengan ucapkan wow, keren, dengan ketika ada persoalan, alhamdulillah bungkusnya sudah datang, tinggal permennya, paradox of candy. Tetap jaga prasangka baik kepada Allah, tetap ridho. Jadi kalau orang magnet rezeki gitu ya, antara kalau sudah praktek gitu ya, antara bungkus permen sama permen nggak ada bedanya. Karena dikasih bungkus permen, dia sudah bersyukur. Dapat nikmatnya juga bersyukur gitu ya. Nggak ada bedanya gitu. Jadi syukur terus gitu ya. Baik terus. Menikmati ketidakmudahan persoalan yang ada itu dahsyat ya. Seringkali karena bahagia itu juga ujian. Di saat kita diberi kemudahan Allah itu juga ujian. Kita ingat nggak sama Allah? Dan saat kita beri persoalan, ketika kita bersyukur itu rasanya nikmat sekali. Saya kok tertarik dengan surat sebentar ya. Surat Al-Hadid ya. Surat Al-Hadid ayat 22-23. Mohon izin saya bacakan artinya ya. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi semua yang terjadi itu sudah ada tulisannya di Lauhul Mahfuz. Dan ayat 23-nya luar biasa dahsyat. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi orang mukmin, orang yang beriman itu bahagia sesuai porsinya. Ketika tidak bahagia pun sesuai porsinya. Karena dia yakini ini semuanya takdir Allah, semuanya atas izin Allah. Allah Maha benar, jadi Allah tidak mungkin tidak tepat memberikan persoalan ini kepada pundak hambanya. Tetap jaga prasangka baik kita, tetap merasa tenang ya, ridho sama Allah. Karena kita kan ingin jadi penghuni surga. Sedangkan ciri-ciri penghuni surga salah satunya yaitu tenang, seperti yang surat Al-A'la tadi yang ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita pengen gitu loh. Dan Allah panggil tenang dulu ya. Wahai hambamu yang tenang, datanglah kepadaku dengan jiwa yang ridho dan aku ridhoi. Kalau kita sudah ridho dengan ketetapan Allah, maka Allah sudah ridho. Kalau Allah sudah ridho terhadap hambanya, maka yang Allah berikan lebih. Dan Allah selalu berikan lebih ya. Dari yang kita minta. Allah itu selalu berikan lebih dari yang kita minta. Kita mintanya A, tapi Allah kasihnya B. Pilihan kita A, pilihan Allah B. Kira-kira baik mana? Pasti lebih baik lagi dengan pilihan Allah. Waktunya sudah mendekati jam 9, Pak. Nggih, Bu Bunda Novi.
Jadi semoga sudah bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya ya yang di kolom chat. Ini kita masih ada sedikit waktu, tapi mungkin alangkah lebih baiknya untuk kita pakai dari Bunda Novi untuk memberikan closing statement dan juga beberapa hal yang kami harus ambil intisari dari pertemuan malam ini, Bunda Novi. Iya, dalam ketidakmudahan kita itu Allah selalu menyapa kita ya. Jadi kita harus menyambutnya dengan gembira. Jadi setiap ketidaknyamanan, setiap pengorbanan kita itu Allah catat. Nggak penting tahu apa yang kita rasa kita lakukan, nggak penting orang kita. Ketika kita adalah Allah yang sudah menemukan bahagia itu adalah nikmatnya bersama Allah, kita sudah temukan sebenarnya Allah, maka apa sih yang Allah inginkan? Apa yang membuat Allah ridho, yaitu yang kita lakukan. Ingat sifat-sifat baik Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Allah bisa memberikan rezeki kepada siapapun, kepada semua hambanya. Tapi ada rezeki khusus yang Allah berikan untuk orang pilihannya, yaitu rezeki iman. Dan jadikan pilihan itu salah satunya adalah hamba yang terpilih kita. Ingin nanti berjumpa dengan Allah, Allah senang bertemu dengan kita, dan kita adalah bahagia yang sesungguhnya saat Allah izinkan kita bertemu dengannya di akhirat itu luar biasa. Kita ketemu bahagianya dan kita adalah kita saat cinta Allah menemukan orang seperti dan pegang jaga terus kondisi seperti itu, terus perasaan merawat selalu menemani Allah, selalu dilihat Allah, selalu ditolong sama Allah. Jadi yang lain itu berasa ketika kita sudah punya Allah tuh sudah cukup bagi saya, Allah satu-satunya. Jadi tidak ada yang perlu lagi kita khawatirkan ketika Allah yang Maha Kuat ada di sekitar kita. Yang pernah saya bilang saat di Zoom kemarin ya, ketika kita dalam ketidakmudahan, aku bilang, wahai persoalan, saya punya Allah yang besar. Tapi ketika hati mulai paling sama, maka persoalan yang kita bisa serahkan berasa pertolongan Allah itu besar. Itu selalu menunggu kita. Seperti itu, Pak. Mohon maaf ya dari saya sebelumnya apabila malam ini tidak berkenan, ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada sesuatu yang tidak memuaskan panjenengan, Bapak semuanya, ayah bunda yang kaya hatinya, saya mohon ridhonya, saya mohon maafnya, semoga waktu panjenengan yang sudah diinvestasikan ini ya, diluangkan Allah balas, Allah bangunkan dengan istana di surga nanti ya, Allah balas dengan perjumpaan dengan hamba kesayangannya nanti, Allah izinkan kita bertemu dengan Rasulullah SAW, dan semoga kita mencintai majelis ini karena Allah juga himpun kita kelak ya, reunian lagi di surga, Allah pertemukan karena kita saling mencintai karena Allah. Mohon maaf, mohon ridhonya ya Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih sudah memberi kesempatan saya untuk saling berbagi. Baik, terima kasih Bunda Novi sekali lagi atas perkenaan waktunya untuk membersamai kita di malam ini untuk bersama di majelis kajian online Pekanan di komunitas MR Pekalongan Raya. Terima kasih juga pada Bapak Ibu semuanya. Ini hampir di semua wilayah di Indonesia hari ini juga turut hadir. Semoga dengan hadirnya Bapak Ibu semuanya di majelis ilmu ini membawa kemanfaatan dan kebaikan dan akan kembali kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk kesempatan kali ini kita cukupkan dan kita akan sambung di kesempatan-kesempatan berikutnya. Maka dari itu untuk malam hari ini kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu, terima kasih. Mohon izin untuk kami akhiri lewat admin. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan-kesempatan berikutnya dan media pembelajaran yang lain untuk memperdalam ilmu magnet rezeki. Terima kasih dari saya undur diri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun selama acara ada beberapa hal yang kurang tepat di Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufik wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Isro. Terima kasih. Terima kasih. Siap, keren. Bapak Ibu semuanya. Insyaallah rame. Ya, Rame. saya akhiri ya di. Oke. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.